Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajnal Kiram, Ashabu Qanatu Majelis Ulama Indonesia, Sadaqallahumulakum Nasrah, Al-Khobaru Laki, Bima Notifikasi Halian, Makum, Sofa Mafuzusina, Notifikasi Fil Akhbari Minha. Mengawali berita pada hari ini, Kutuah Indonesia bertemu Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dengan membawa salah seorang dari 8 utusan negara-negara muslim di dunia. Pada Selasa 5 Maret 2024 adalah Dr. Abdul Hayy Yusuf yang dibawa berasal dari Sudan. Abdul Hadi adalah Ketua Majelis Ulama Sudan yang juga Dekan Islamiyah di Universitas Islamiyah Sudan. Diakui bahwa ia sebenarnya datang bersama rombongan 8 orang anggota muslim dari beberapa negara. Adapun salah satu tujuan utama adalah mengajak masalah yang kini masih terjadi, yaitu pembantaian umat muslim di Palestina. Dikatakannya pengakuan warga Yahudi sendiri bahwa selama 75 tahun terakhir perlawanan perang warga Palestina ini adalah yang terdahsyat, apalagi jika dibandingkan dengan peralatan perang warga Palestina yang cukup rendah. Kutuah Indonesia adalah sebuah lembaga filantropi yang berkecimpung di bidang kemanusiaan terdampak bencana alam, konflik berkepanjangan, ataupun karena kondisi ekonomi terpuruk. Berita selanjutnya, Belantara Foundation bersama Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana, Prodi Biologi Fakultas MIPA, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan menggandeng PT Agincourt Research menyelenggarakan seminar dan pelatihan dengan tema Perhutanan Sosial Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat untuk Perubahan Iklim dan Kesejahteraan. Pada Senin 4 Maret 2024, kegiatan yang juga berkolaborasi dengan Yayasan CAPA, Keadilan Ekologi, KKI Warsi, dan Winrock Internasional ini menggandeng 7 universitas sebagai kolaborator yang mengadakan acara, nonton, dan diskusi bareng BLS episode 9 bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas. 7 universitas tersebut yaitu Universitas Pakuan, Universitas Riau, Universitas Nasional, Universitas Andalas, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Nusa Bangsa. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai net sink zero karbon dioksida atau CO2 pada tahun 2030 dari sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya atau forest and other land use. Perhutanan sosial merupakan sebuah sistem pengelolaan hutan lestari di mana kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi pelaku utama dalam mengelola hutan negara atau hutan adat dalam tata kelola sinergi antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Direktur Eksekutif Belantara Foundation Dr. Doli Priyatna yang juga menjadi salah satu keynote speaker pada acara ini mengatakan bahwa tujuan utama seminar nasional ini untuk meningkatkan pemahaman stakeholders mengenai regulasi dan kebijakan serta model-model usaha dalam perhutanan sosial di Indonesia. Tujuan lain yaitu meningkatkan kapasitas stakeholders terkait langkah-langkah efektif dalam mengembangkan ekopreneur pada perhutanan sosial. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Barat menyatakan bahwa hingga saat ini laporan pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu 2024 masih terbilang minim. Berdasarkan pemantauan di 27 kota atau kabupaten yang masih melaksanakan pleno rekapitulasi, mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bahri mengungkapkan bahwa rekapitulasi sebagian besar berjalan sesuai dengan tahapan. Laporan tersebut berasal dari Kabupaten Bekasi, Subang, Majalengka, Bandung Barat, dan Kabupaten Cirebon. Setelah proses rekapitulasi di tingkat kabupaten atau kota selesai, laporan terkait pelanggaran atau kecurangan pemilu baru akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi. Meskipun begitu, terdapat beberapa kabupaten atau kota yang melaporkan ke Bawaslu terkait hal-hal dalam rekapitulasi. Salah satunya diduga terdapat pergeseran suara.
Berita selanjutnya, baru-baru ini aksi tawuran pelajar SMP di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat menjadi sorotan medsos. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Kali ini saya akan berbagi informasi kapan tahun baru Islam Seribu 1444 Hijriah Muharram, terutama untuk persiapan kita. Kembali lagi bersama saya Sofa Mahfuzasina. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Demam konten media sosial semakin menjadi keprihatinan serius. Baru-baru ini aksi tawuran pelajar SMP di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat menjadi sorotan medsos. Dalam video warga terlihat sejumlah pelajar berlarian dengan senjata tajam celurit hingga saling serang. Petugas kepolisian menyatakan telah mengamankan 2 pelajar berusia 14 tahun dari SMP di Kota Bekasi. Namun keduanya dipulangkan setelah mengaku hanya membuat konten tawuran untuk eksistensi di dunia maya. Sebelum tawuran, para pelajar dari satu sekolah membuat janji melalui media sosial untuk berkelahi di Cikarang Barat. Meskipun tidak ada korban dalam aksi tawuran tersebut, pihak kepolisian menyadari bahwa konten-konten tersebut dapat memprovokasi pelajar lain untuk melakukan tawuran. Sayangnya, anggota kepolisian tidak ditemukan senjata tajam yang digunakan oleh para pelajar tersebut. Kapolsek mengimbau agar pihak sekolah memberikan sanksi tegas kepada pelajar yang terlibat, baik untuk keperluan konten atau alasan lainnya. Tujuannya memberikan efek jerak kepada pelajar yang terlibat. Mengakhiri berita hari ini, sejumlah warga menangkap seorang pria tanpa identitas yang diduga berusaha merampok di sebuah minimarket wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Selasa 5 Maret 2024 malam. Informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat saat toko akan tutup. Pria itu tiba di lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox dan kemudian memarkirkan kendaraannya. Pelaku masuk ke Alfamart dengan membawa senjata tajam berjenis celurit, lalu langsung menanyakan brankas kepada pegawai mendapatkan perlawanan. Pria itu mencoba keluar hingga dikejar pegawai minimarket. Keributan ini mengundang warga berdatangan. Pelaku berhasil ditangkap oleh warga setelah terjatuh dari sepeda motornya di depan minimarket saat hendak kabur. Beberapa warga yang geram sempat ingin menghakimi pelaku tersebut. Beruntung, diamankan oleh tokoh masyarakat setempat ke dalam toko sambil menunggu polisi datang. Tak lama kemudian, polisi tiba dan langsung membawa pria itu ke kantor Polsek Tambun untuk diproses lebih lanjut. Pegawai minimarket yang terluka juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzasina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.